Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Faris. Saya dari kelas PJKR 2024B dengan NIM 2407010063. Jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan dari pertemuan 3, yaitu tentang sejarah Islam di era Tabi'in dan Asy'ari Maturidi. Sebelum saya menjawab pertanyaan sejarah Islam di era Tabi'in dan Asy'ari Maturidi, saya akan menjelaskan sedikit tentang Islam di periode Tabi'in. Maksud periode Tabi'in ialah pasca kekhalifahan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang ditandai dengan munculnya sekte-sekte Islam yang banyak mendapat sorotan ulama dan ahli sejarah, seperti Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, dan beberapa sekte lainnya. Sampai periode Tabi'in, istilah Ahlussunnah wal Jamaah masih belum muncul, misalnya dalam tafsir Ibn Abbas. Namun golongan yang secara substansial ada di dalamnya, yakni tetap berpegang teguh kepada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, tetap merupakan mayoritas. Golongan mayoritas ini disebut sebagai golongan As-Salaf As-Sholeh. Islam di periode Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Periode ini pada dasarnya adalah periode institusi Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya dalam lingkup alam atau teologi, karena sejak kemunculan dua tokoh besar Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, Ahlussunnah wal Jamaah semakin melembaga. Abu Hasan Al-Asy'ari Teburung 260 sampai 324 Hijriah berada di Basrah, dan Abu Mansur Al-Maturidi Teburung 248 sampai 333 Masehi berada di Khurasan, yang saling berjauhan dan praktis tidak pernah berkomunikasi. Secara kebetulan sama-sama berjuang menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan menolak paham Mu'tazilah yang terus berkembang dan mendapat dukungan politis dari Khalifah dan Daulah Abbasiyah, terutama Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasik. Meski kemasan institusi Al-Asy'ari dan Al-Maturidi sebatas dalam lingkup teologi, namun mengingat secara substansial paham Ahlussunnah wal Jamaah sudah melekat di hati mayoritas umat sejak zaman Rasul, maka mereka segera mendapat sambutan hangat dari berbagai penjuru, dan institusi Ahlussunnah wal Jamaah segera menjadi mazhab mayoritas umat Islam. Nama Ahlussunnah wal Jamaah muncul jauh setelah era Nabi dan era sahabat. Meskipun nama tersebut muncul belakangan, namun secara substansi akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang diimani oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Di antara tokoh Ahlussunnah wal Jamaah adalah Imam Abu Al-Hasan Ali Asy'ari.
Perlu diketahui bahwasanya Imam Asy'ari hanyalah salah satu di antara sekian banyak ulama yang mendedikasikan hidupnya untuk membela dan menyebar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia bukanlah satu-satunya ulama yang memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara ulama lain yang memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan sebelum Imam Asy'ari adalah Al-Harits bin Asad Al-Muhasibi, Abu Hanifah Al-Nu'man bin Sabit, dan Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Tawahi. Secara akidah mereka semuanya sama. Banyak orang salah paham tentang ajaran yang diperjuangkan oleh Imam Asy'ari. Mereka mengira Imam Asy'ari adalah pendiri sekte baru. Pada kenyataannya, Imam Asy'ari bukanlah pendiri sekte baru. Akidah yang beliau anut dan perjuangkan secara substansi sama dengan akidah yang dianut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Beliau hanya merumuskan akidah tersebut agar lebih mudah dipahami oleh orang awam. Adapun secara substansi, akidah Imam Asy'ari sama dengan akidah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Di antara penyebab para ulama mengunggulkan Imam Asy'ari dibanding para imam yang lain yang sama-sama memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah: 1. Beberapa ulama seperti Ahmad bin Hanbal lebih memilih diam, tidak mau menanggapi ajakan debat tokoh-tokoh di luar Ahlussunnah wal Jamaah seperti Mu'tazilah. Mereka memilih sikap seperti itu karena khawatir subhat ajaran di luar Ahlussunnah akan semakin populer di masyarakat dan justru ikut menaikkan pamor mereka. 2. Tokoh-tokoh aswaja yang melakukan perlawanan pemikiran seperti Al-Harits Al-Muhasibi dan Abdullah bin Kulab tidak sepopuler Imam Asy'ari, dan buku-buku yang dibuat oleh mereka tidak komprehensif sebagaimana buku yang dikarang oleh Imam Al-Asy'ari. Jadi itu semua secara singkat tentang sejarah Islam era Tabi'in dan Asy'ari Maturidi. Jadi sekarang saya akan menjawab soal. Nomor pertama, jelaskan mengapa aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah disebut aliran yang paling layak mendapat predikat firqah najiyah atau aliran yang selamat. Saya akan menjawab. Aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah disebut aliran yang paling layak mendapat predikat firqah najiyah atau aliran yang selamat karena akidah yang dianut dan perjuangkan secara substansi sama dengan akidah yang dianut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat. Oke, itu saya sudah menjawab. Apabila ada salah atau kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.